Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-61. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan babu ma jaa fil musawwirin, bab tentang al-musawwirin. Al-musawwirin artinya orang-orang yang membuat gambar-gambar atau rupa makhluk yang bernyawa. Pembahasan kita dalam 3 bagian. Yang pertama, dalil-dalil pengharamannya. Yang kedua, penjelasan sebab-sebab mengapa diharamkan. Yang ketiga, contoh-contoh. Pembahasan yang pertama, dalil-dalil pengharamannya. Dalil yang pertama, qala rahimahullah, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencoba untuk menciptakan seperti ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan, maka silahkan mereka menciptakan seekor semut. Aw liyakhluqu habbatan, atau silahkan mereka menciptakan sebuah biji. Aw liyakhlaqu sya'iratan, atau silahkan mereka menciptakan sebutir biji gandum. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi tentang haramnya membuat makhluk bernyawa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam hadis qudsi ini, orang yang melakukannya adalah termasuk orang yang paling zalim. Karena dia seakan-akan hendak menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelaslah membuat gambar makhluk bernyawa itu diharamkan oleh syariat. Dalil yang kedua, hadis yang pertama, akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalil yang kedua, walahuma, juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang mencoba untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dengan membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, perbuatan itu sama saja suatu usaha untuk menyaingi Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan. Dan beliau mengabarkan kepada kita,
pelakunya termasuk orang yang paling keras azabnya di hari kiamat, menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar, tidak main-main. Maka tidak sepatutnya seorang muslim itu menganggap ini adalah permasalahan sepele. Ini permasalahan besar, ancamannya sangat keras. Pelakunya termasuk orang yang paling keras azabnya kelak di hari kiamat. Walahuma juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dalil yang ketiga. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap orang yang membuat gambar bernyawa tempatnya di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam, akan dijadikan untuknya dalam setiap gambar bernyawa yang dia buat satu jiwa, dengannya dia diazab di neraka jahannam. Maka hadis ini menunjukkan larangan keras membuat gambar makhluk bernyawa karena ancamannya yang sangat berbahaya. Hadis yang keempat, walahuma anhu marfu'an, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruha wa laysa binafikhin, barang siapa membuat satu gambar bernyawa di dunia, maka akan dibebankan baginya kelak di hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam gambar yang dia buat tersebut, padahal dia tidak sanggup untuk melakukannya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita haramnya membuat gambar bernyawa, membuat patung lukisan yang bernyawa, karena ancamannya sangat berat di hari kiamat. Hadis yang terakhir, yang kelima, wali muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abil Hayyaj, dari seorang tabi'in yang mulia, Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu ta'ala, qala, beliau mengatakan, qala li Aliyun, Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah aku akan mengutus engkau seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk melakukan alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu, janganlah kamu tinggalkan ada satu gambar atau patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan pula kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ratakan maksudnya dikembalikan ke bentuk aslinya. Inilah jemaah sekalian 5 dalil. Kalau kita perhatikan dalil 1 sampai ke 4, larangan membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Sedangkan yang kelima mencakup larangan menyimpannya. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk menghancurkannya. Kalau itu milik kita sendiri tidak ada masalah, kita langsung hancurkan. Tapi kalau milik orang lain, yang berhak menghancurkannya, pertama orangnya sendiri, yang kedua pemerintah. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW sebagai pemerintah menugaskan Ali bin Abi Thalib sebagai panglima beliau untuk menghancurkan 2. Yang pertama patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Yang kedua bangunan-bangunan kuburan yang ditinggikan. Kemudian Ali melakukan ini kembali ketika beliau berkuasa, ketika beliau menjadi pemerintah. Jadi kalau menghancurkan gambar-gambar makhluk bernyawa milik orang lain, maka itu adalah hak
pemerintah atau orangnya sendiri. Sedangkan kita bukan pemerintah, kita nggak boleh menghancurkan punya orang lain, kita sekedar memberi nasihat kepadanya. Namun pelajaran penting yang bisa kita petik di sini, sekedar menyimpannya pun tidak boleh. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghancurkannya. Baik. Inilah jemaah sekalian 5 dalil tentang pengharaman gambar makhluk bernyawa. Pembahasan yang kedua, apa kategori gambar makhluk bernyawa? Satu gambar itu dikatakan gambar bernyawa yang diharamkan oleh syariat, kategorinya apa? Kategorinya ada 2. Yang pertama, itu adalah gambar manusia atau hewan. Karena manusia dan hewanlah yang memiliki nyawa, yang memiliki ruh. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, inna suwara jami'il ahya min adamiyyin aw hayawanin muharramah. Sesungguhnya gambar-gambar atau patung-patung seluruh makhluk yang bernyawa, apakah manusia atau hewan, maka hukumnya haram. Ini kriteria yang pertama. Berarti selain manusia dan hewan atau selain gambar makhluk yang bernyawa seperti pepohonan, batu-batuan, pemandangan matahari, bulan dan bintang, maka ini tidak terlarang. Meskipun jamaah sekalian, ulama masih beda pendapat tentang gambar bernyawa, tentang gambar yang tidak bernyawa tapi dia bertumbuh. Seperti pepohonan. Ini ulama masih beda pendapat. Pendapat yang lebih kuat itu tidak diharamkan. Yang diharamkan hanyalah yang bernyawa. Tapi kalau seperti matahari, bulan dan bintang itu dia nggak bertumbuh, maka ulama sepakat menggambarnya itu boleh. Ini kriteria yang pertama. Termasuk juga di sini jin, karena jin memiliki nyawa. Cuma ulama nggak menyebutkan jin karena jin memang nggak terlihat, nggak bisa kita melukis bentuk jin itu seperti apa. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, memiliki kepala. Ada bagian kepalanya yang digambar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suratur ra'su." Hakikat gambar adalah kepalanya. Hakikat gambar adalah kepalanya. Dan ketika malaikat Jibril alaihi salam datang ke sebuah rumah yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau enggak mau masuk. Bayangkan jemaah sekalian, di dalam rumah itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang untuk menemui beliau, tapi malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah itu. Kenapa? Di depannya ada patung. Kemudian beliau memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencopot bagian kepalanya saja. Dengan itu hukum gambar makhluk bernyawa sudah hilang. Berarti jemaah sekalian, ada kepala tanpa badan, maka itu masih dihukumi sebagai gambar makhluk bernyawa. Ada badannya tanpa kepalanya, maka itu bukan lagi sebagai gambar makhluk bernyawa. Jadi yang menjadi ukuran patokan yang kedua adalah kepalanya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau kepalanya tidak sempurna? Seperti dicoret bagian matanya, hidungnya, mulutnya? Maka di sini ulama beda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk yang membolehkan kalau sudah tidak lengkap, tidak sempurna bagian kepalanya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau tetap melarang. Kenapa? Karena hadis mengatakan kepala. Berarti kepala seluruhnya yang harus dihilangkan, bukan sebagian saja. Dan ini tentu pendapat yang lebih selamat. Ini
pembahasan yang kedua tentang kategori gambar makhluk bernyawa. Pembahasan yang ketiga tentang sebab mengapa diharamkan. Tentang sebab mengapa diharamkan. Para ulama menyebutkan minimalnya ada 6 sebab. Minimalnya ada 6 sebab. Yang pertama, perbuatan tersebut menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Walaupun niat kita tidak seperti niat orang musyrik. Orang musyrik membuat patung-patung untuk diagungkan, untuk disembah. Tapi ketika kita melakukannya, sudah ada bentuk penyerupaan di dalamnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Sebab yang kedua, karena para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat tidak mau masuk ke rumah kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa. Karena malaikat membenci perbuatan dosa. Dan kalau malaikat nggak mau masuk, maka yang masuk dan berpesta di rumah kita adalah setan-setan. Namun ulama menjelaskan yang tidak mau masuk ke rumah kita itu adalah malaikat yang Allah utus membawa rahmat. Adapun malaikat maut, kalau sudah ajalnya, dimanapun kita berada, dia pasti datang. Sebab yang ketiga, mengapa terlarang? Inilah hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Karena itu sama saja dengan usaha seseorang untuk menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah sangat murka kepadanya. Seakan-akan dia hendak menyaingi Allah dalam menciptakan. Sebab yang keempat, dan inilah yang paling berbahaya. Mengapa membuat gambar-gambar bernyawa itu diharamkan? Dan juga sebab mengapa penulis rahimahullah menyebutkan pembahasan ini dalam kitab Tauhid, karena membuat gambar-gambar makhluk bernyawa itu termasuk pintu syirik. Sebagaimana pernah kita bahas di bab-bab yang lampau tentang sejarah awal terjadinya kesyirikan, diawali dengan adanya orang-orang yang membuat patung-patung orang-orang soleh. Memang awalnya nggak langsung disembah, berlalu masa yang panjang, lalu setan berhasil menjerumuskan manusia untuk menyembah patung-patung itu. Apakah di masa modern patung-patung nggak lagi disembah? Masih banyak penyembah patung, masih sangat banyak. Mungkin mayoritas manusia bahkan penyembah patung. Nanti antum bisa lihat negara-negara yang paling banyak penduduknya mayoritas penyembah patung. Masih ada sampai hari ini. Dan ketika seorang mengatakan, walaupun saya buat patung, walaupun saya buat gambar makhluk bernyawa, enggak mungkinlah saya sembah. Maka walaupun dia tidak sampai menyembah patung itu, masih ada sebab lain. Mengapa membuat gambar makhluk bernyawa diharamkan? Semuanya ada 6 sebab. Semuanya ada 6 sebab. Iya. Begitu pula jamaah sekalian, kalau dia enggak terjerumus menyembah patung itu, apakah dia bisa menjamin anak keturunannya tidak akan menyembahnya? Enggak ada jaminan. Dalam kisah awal terjadinya kesyirikan, yang menyembah patung-patung itu bukan generasi yang membuat patung, tapi anak keturunan mereka. Sebab yang kelima, kenapa membuat gambar-gambar makhluk bernyawa itu diharamkan? Karena
itu termasuk pemborosan harta untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Sampai di zaman ini jamaah sekalian, sebuah lukisan itu bisa dihargai sampai miliaran, bahkan triliunan. Padahal apa gunanya itu? Kalaupun itu berguna, masih ada yang jauh lebih berguna. Betapa banyak orang yang kesusahan sekedar mencari sesuap nasi. Kemudian kita buang harta kita cuma untuk membeli sebuah lukisan. Termasuk juga membuang-buang waktu. Untuk apa? Untuk selfie. Untuk foto-foto selfie dan lain-lain. Membuang-buang waktu. Apalagi saat melakukan ibadah umrah. Harusnya dia manfaatkan waktu untuk ibadah, tapi dia pergi jalan-jalan, city tour, foto-foto. Ini sangat disayangkan. Kemudian sebab yang keenam, mengapa membuat gambar-gambar makhluk bernyawa itu diharamkan? Maka di situ juga ada fitnah antara laki-laki dan perempuan. Foto-foto kaum laki-laki adalah fitnah bagi perempuan dan sebaliknya. Dan ini adalah musibah dan malapetaka di masa kita ini, di era medsos. Foto-foto dan video-video menjadi fitnah bagi lawan jenis. Baik, ini paling tidak 6 sebab pengharaman. Kalau 1 dan 2 tidak ada, masih ada yang lain. Kita masuk pembahasan yang terakhir. Sekarang contoh-contoh. Saya akan sebutkan 5 contoh. 5 contoh gambar makhluk bernyawa. Yang pertama, patung atau lukisan atau foto ataupun video yang dibuat dengan tujuan untuk disembah. Maka ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, ini hukumnya haram, bahkan syirik besar. Ini yang pertama. Yang dibuat dengan tujuan untuk disembah. Seperti patung atau lukisan Nabi Isa alaihi salam yang mereka buat untuk disembah. Termasuk juga foto-foto orang soleh yang digunakan untuk berbuat syirik, untuk ditempelkan atau dipajang di rumah makan, di tempat usaha, atau di rumah sebagai penjagaan dari musibah dan malapetaka, atau untuk mendatangkan maslahat seperti larisnya dagangan. Jadi ini pun terjadi pada foto-foto di zaman modern. Walaupun di zaman dulu tidak ada foto, tapi zaman sekarang foto seorang yang soleh telah menjadi sebab terjerumusnya sebagian manusia dalam kesyirikan. Maka kalau tujuannya untuk itu, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya haram. Ini yang pertama. Yang kedua, membuat patung bukan untuk disembah. Membuat patung bukan untuk disembah. Cuma untuk seni mungkin, atau iseng-iseng saja, atau mengisi waktu. Nggak ada niat untuk disembah. Maka jamaah sekalian, telah dinukil ijma ulama akan keharamannya. Kecuali ada segelintir saja ulama Syafi'i yang membolehkan. Tapi mayoritas ulama Syafi'i mengharamkan. Jadi telah dinukil adanya kesepakatan ulama, kecuali segelintir saja dalam mazhab Syafi'i, dan mayoritas mazhab Syafi'i mengharamkan. Ini yang kedua. Tentu yang mengharamkan itu pendapat yang lebih kuat, karena dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi.
Termasuk dalam hal ini jemaah sekalian, bahkan lebih parah, hewan yang diawetkan. Itu malah lebih parah, karena bentuknya lebih persis kepada bentuk gambar makhluk yang bernyawa. Contoh yang ketiga, lukisan bukan untuk disembah. Termasuk dalam hal ini karikatur. Membuat lukisan bukan untuk disembah, hanya untuk seni dan lain-lain. Maka mayoritas ulama mengharamkannya. Kecuali Malikiyah hanya memakruhkan. Jadi kalau begitu, seluruh ulama sepakat. Hukumnya tidak boleh. Cuma ulama beda pendapat tidak bolehnya haram atau makruh. Maka mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat haram. Dan ini pendapat yang banyak dinukil dari para sahabat. Hanya Malikiyah yang berpendapat makruh. Dan pendapat yang lebih kuat adalah haram karena dalil-dalil yang mengharamkannya. Ini yang ketiga. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sama saja apakah gambar itu dihinakan atau dimuliakan. Membuatnya adalah haram. Membuatnya adalah haram. Tapi kalau orang lain yang buat jemaah sekalian, kemudian gambar itu dihinakan, lalu ada di rumah kita, maka itu tidak haram. Contoh dihinakan itu apa? Gambar-gambar yang ada di bungkus produk-produk yang berakhir di tempat sampah. Maka itu tidak mengapa. Tidak dimuliakan. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, sekarang gambar di masa modern. Foto dan video. Foto dan video. Gambar di masa modern. Bagaimana pendapat ulama? Jemaah sekalian, kalau kita baca pembahasan-pembahasan ulama tentang foto dan video di masa modern, maka ulama juga beda pendapat, dan pendapat mayoritas ulama hukumnya haram. Kebanyakan yang kita dapatkan fatwa-fatwa para ulama besar ahli sunnah di masa ini mengharamkannya. Seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti Arab Saudi yang dulu sebelum Syekh bin Baz. Kemudian mufti berikutnya Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Albani, dan juga ini fatwa resmi Al-Lajnah Ad-Daimah, komisi fatwa yang berkedudukan di Al-Haramain. Ini pendapat yang pertama, mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, itu bukan termasuk gambar makhluk bernyawa, maka boleh. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin juga beliau pernah menasihati kalau enggak diperlukan lebih baik hindari. Lebih baik hindari. Untuk berhati-hati. Namun beliau berpendapat itu bukan gambar makhluk bernyawa. Alasannya apa? Foto dan video itu, kata para ulama yang tidak mengharamkannya, itu hanya seperti kita bercermin. Yang muncul adalah aslinya. Sedangkan ulama yang mengharamkan, maka mereka berdalil dengan dalil-dalil umum. Sampai kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jangan lancang kita memberi pengecualian kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW melarang gambar makhluk bernyawa datang dalam bentuk umum. Artinya sama saja, mau dibuat dengan tangan, dibuat dengan alat, maka hukumnya haram. Karena Nabi SAW tidak memberikan pengecualian. Jadi intinya ulama beda pendapat dalam masalah ini. Kalau kita mau hati-hati, maka hendaklah kita hindari
kecuali memang sangat diperlukan. Seperti foto KTP atau paspor, kalau nggak diperlukan cuma untuk kenang-kenangan, lebih baik dihindari. Itu lebih selamat. Lebih baik dihindari, itu lebih selamat. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana hukumnya berdakwah melalui video? Nah, kita lagi di syuting ini. Maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang membolehkan karena menganggap video itu bukan gambar makhluk bernyawa. Karena menganggap video itu bukan gambar makhluk bernyawa, maka otomatis para ulama tersebut berpendapat ya tidak ada masalah kalau berdakwah melalui video. Pendapat yang kedua, ulama yang berpendapat bahwa video itu juga termasuk gambar makhluk bernyawa, ternyata beda pendapat juga tentang hukum berdakwah melalui video. Pendapat yang pertama, tidak boleh. Ini termasuk pendapat Syekh Mukbil, Syekh Hamid At-Tuwaijiri, dan lain-lain. Makanya Syekh Mukbil tidak ada satupun video beliau. Tapi ceramah audio beliau sangat banyak. Cuma audio saja, videonya nggak ada. Beliau nggak mau divideokan. Dan masih banyak para ulama di masa sekarang, kita cari videonya nggak ketemu. Cuma ada audionya. Pendapat yang kedua, dari ulama yang mengharamkan gambar bernyawa dan menganggap video termasuk gambar bernyawa, membolehkan. Seperti Syekh bin Bas dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Padahal Syekh bin Bas dan Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan video itu termasuk gambar bernyawa yang dilarang keras di dalam syariat. Tapi kedua ulama ini membolehkan berdakwah melalui video. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada satu hajat yang besar atau bahkan sampai tingkat darurat. Apa hajat yang besar itu? Untuk menyaingi dakwah kepada kebatilan. Maka Syekh bin Bas rahimahullah, awalnya beliau mengharamkan secara mutlak berdakwah di televisi. Kemudian beliau melihat perkembangan banyaknya orang yang menyebarkan dakwah kepada kebatilan, kepada syirik, bid'ah dan maksiat yang tidak mungkin disaingi kecuali kita pun masuk ke dalam media-media dakwah tersebut. Maka akhirnya beliau merubah fatwanya. Dibolehkan karena dibutuhkan. Dan ini sesuai dengan kaidah syariat. Kaidah syariat mengatakan apabila berjumpa dua mudarat, maka kita tempuh mudarat yang lebih ringan. Irtikabu akhafid dararain. Kalau kita berdakwah melalui video, maka itu gambar bernyawa. Tapi kalau kita tidak masuk berdakwah di situ, maka ada mudarat yang lain. Dakwah kepada tauhid tidak menyaingi, tidak bisa menyaingi dakwah kepada kebatilan di dalam media video tersebut. Maka ini mudaratnya lebih besar. Ini mudaratnya lebih besar. Inilah jemaah sekalian contoh gambar-gambar makhluk bernyawa. Yang kelima, yang terakhir. Contoh yang kelima. Masalah boneka. Termasuk kartun, animasi, dan robot-robot untuk mainan anak-anak. Maka ini boleh karena ada hadis yang memberikan pengecualian, yaitu kisah Aisyah radhiyallahu anha yang bermain boneka dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bagi anak-anak itu sangat bagus sebagai media pendidikan atau minimalnya media hiburan bagi anak-anak. Tapi ingat, kebolehan ini hanya untuk anak-anak. Termasuk main game yang ada gambar makhluk bernyawa bagi anak-anak
itu boleh, tapi bagi orang tua sudah nggak boleh lagi. Termasuk menonton kartun bagi anak-anak boleh, bagi orang tua sudah nggak boleh lagi. Karena Rasulullah SAW hanya memberikan keringanan untuk anak kecil, bukan untuk orang dewasa. Orang dewasa itu belajar kitab, ya, bukan belajar kartun gitu. Ya. Walaupun jemaah sekalian, sebenarnya di sini pun ulama masih beda pendapat tentang bentuknya. Sebagian mengatakan walaupun boleh, tetap diusahakan jangan persis seperti gambar makhluk bernyawa. Harus diusahakan ada yang kurang, yang mungkin bagian kepalanya ditutup dan yang semisalnya. Ini pendapat sebagian ulama lagi, karena kata mereka nggak mungkin boneka yang dibolehkan untuk Aisyah persis seperti boneka hari ini, nggak mungkin, iya kan? Karena di zaman itu belum ada pabrik pembuat boneka, jadi nggak akan mungkin sama seperti hari ini. Jadi tetap diusahakan untuk disamarkan tidak sama persis dengan bentuk gambar bernyawa. Ya. Adapun jemaah sekalian, mobil yang dikasih mata, hidung dan mulut sampai bisa berbicara, itu tidak ada masalah. Kenapa? Mobil bukan gambar bernyawa, bukan makhluk bernyawa. Tayo ya, ya. Tayo tidak ada masalah. Orang dewasa pun main tayo nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena itu bukan gambar makhluk bernyawa. Sebab mobil bukan makhluk bernyawa. Ya. Walhamdulillah, ini pembahasan singkat tentang masalah gambar makhluk bernyawa dan perbedaan pendapat ulama terkait masalah ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.